Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi peserta PLS SMA Negeri 1 Tenjolaya tahun pelajaran 2021-2022. PLS kita dengan tema membangun karakter dan potensi diri melalui PLS di masa pandemi. Di sini bersama saya Miss Cae. Kita hari ini akan membahas tentang cara belajar efektif. Mungkin siswa-siswi peserta yang PLS pernah merasakan belajar lama tapi nggak ngerti-ngerti, udah baca berkali-kali tapi masih nggak ngerti materinya, atau mungkin punya masalah malu bertanya di kelas, atau kalau misalnya guru bertanya nggak tahu harus jawab apa. Nah ternyata itu masalah yang banyak dialami oleh banyak siswa-siswi. Alasannya kenapa? Ternyata karena banyak dari siswa-siswi belum mengerti apa yang namanya belajar efektif. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas tips-tips dan cara-cara belajar efektif. Di sini Miss sudah bersama dengan Ibu Popon. Ibu Dr. Enda Popon adalah guru bahasa Indonesia kita di SMA Negeri 1 Tenjolaya. Nanti beliau akan memberikan cara-cara dan tips-tips untuk belajar efektif. Selamat pagi, Bu Popon. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Masih tetap harus menerapkan prokes dengan ketat kita semua ya. Insya Allah. Harus. Oke, nah ini Bu, kan banyak banget masalah anak-anak kita ya Bu ya, yang kemudian belajar mungkin udah makan waktu lama, kemudian baca berkali-kali tapi masih nggak ngerti-ngerti. Ternyata karena masalahnya mereka belum tahu cara belajar efektif. Oh iya. Jadi sebenarnya belajar efektif itu yang seperti apa ya Bu ya? Belajar efektif itu adalah belajar yang berhasil guna. Ya, berhasil dan berguna. Jadi pemahaman, kecerdasan, kemudian pengetahuan, yang mengambil pengetahuan yang memberikan perubahan pada perilaku anak. Salah satunya ya mungkin harus diaplikasikan ya, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin. Ya, intinya yang berhasil guna. Jadi yang memberikan hasil dan berguna, gitu kan. Jadi yang bisa kita aplikasikan ya Bu ya? Iya, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi indikatornya atau ciri kalau kita udah belajar efektif, apa yang kita pelajari itu kemudian bisa kita terapkan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang pasti ada banyak banget ya Bu ya cara-cara dan tips-tips nih untuk belajar efektif. Banyak sekali ya. Mau yang mana? Mau yang 27, mau yang 37, ada juga yang 100. Tapi kita lihat dulu ya mana yang paling efektif yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pembelajaran atau belajar yang berhasil guna ini ya, yang bisa atau yang mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yang mudah, belajar berkelompok. Dengan cara belajar berkelompok kita bisa berbagi. Artinya kesulitan tidak diatasi sendiri, kemudahan tidak untuk saya sendiri, tetapi bisa berbagi dengan yang lain. Nah, dengan cara berbagi seperti belajar kelompok itu dengan teman semakin dekat, gitu kan? Apalagi di masa pandemi ini kadang-kadang tidak boleh gini, tapi kalau harus sendiri kan susah juga. Tidak harus kumpul kan, belajar berkelompok itu kita sekarang punya media yang lebih canggih, bisa kita gunakan media itu untuk belajar berkelompok. Kemudian yang kedua yang sering kali dilupakan orang itu membuat catatan kecil. Membuat catatan kecil di buku kecil yang mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi hanya menuliskan kata-kata kuncinya saja. Nah ini perlu sekali untuk mengingatkan ya, kemudian untuk juga mengetes kemampuan kita. Biasanya itu yang selalu dilakukan. Kemudian jelas ketika kita akan melakukan sesuatu harus memiliki perencanaan yang baik, karena seorang ahli mengatakan bahwa dengan perencanaan yang baik 50%
kita sudah dikatakan berhasil melakukan apa yang akan kita lakukan. Tapi ingatlah, perencanaan yang baik. Jadi bukan asal dibuat seperti ini, tidak bisa ya, tapi harus perencanaan dengan baik. Selanjutnya disiplin. Ya, jelas ya. Disiplin itu orang mengatakan disiplin adalah kunci keberhasilan. Kita sudah menyiapkan programnya atau perencanaannya, kemudian kita disiplin akan melakukannya, sudah nambah barangkali 20% atau 30%, berarti hanya tinggal 30 atau 20% lagi kita menjadi orang yang berhasil apabila kita melaksanakannya dengan baik ya. Kemudian aktif ya, harus aktif lah cicing wae. Boleh jadi pendengar yang baik ya, tapi jangan jadi pendengar yang pasif gitu ya. Tadi kan pendengar yang baik bisa membuat catatan, kita bisa berpikir, oh ya harus seperti ini, oh ya harus seperti ini gitu ya. Jadi aktif ya, disiplin, kemudian serius dan tekun. Segala sesuatu apabila dikerjakan dengan serius dan tekun akan membuahkan hasil. Jadi kalau asal hasilnya juga akan asal sakit tuh gitu. Tapi kalau kita akan dengan serius, kemudian tekun, ya hasilnya juga akan baik ya. Kemudian jujur itu terutama jujur pada diri sendiri ya. Susah mungkin kasihan ke teman, sayang teman, nggak enak ke teman, kadang-kadang kan seperti itu. Akhirnya bohong-bohong sedikit boleh nggak Bu? Ya tetap yang namanya bohong mah nggak boleh, karena bohong sekali akan bohong berikutnya terus, bohong itu akan bohong, keenakan bohong jadi pembohong. Tapi kalau dimulai di jujur yang paling sulit gitu ya, sulit untuk berkata jujur, nggak enak ke teman, nggak enak ke orang tua atau nggak enak ke siapa, tapi tetap kalau kita karena harus jujur gitu kan, tetap jujur itu menjadikan kunci keberhasilan seseorang. Tadi kemudian jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya. Silahkan tanyakan apa yang belum paham, tanyakan apa yang belum bisa, tanyakan apa yang harus saya lakukan, Bu, misalkan dan sebagainya ya. Nggak apa-apa. Barangkali ada seseorang yang suka untuk ditanya. Ya. Bu kalau ini, atau Miss kalau ini, atau Mister kalau ini, atau Sensei kalau ini, dan sebagainya seperti itu. Itu akan membuat kita lebih akrab. Ya, lebih terbuka, lebih senang daripada ditunjuk, ditanya, aduh saya belum siap untuk menjawab dan sebagainya. Nah ini mungkin kesulitan juga bagi yang lain, masih ya. Oke, sebelum nanti Bu Popon memberikan tips-tips yang masih banyak ini, kita rangkum dulu ya tadi. Bu Popon sudah menyebutkan 8 tips. Oke, coba ya kita ingat sama-sama. Yang pertama itu ada belajar kelompok. Kalau misalnya belajar sendiri suka pusing, suka nggak ngerti-ngerti, maka carilah temen yang bisa diajak sharing. Tuh, mungkin kalau misalnya sambil ngobrol, kemudian sambil dibahas bareng-bareng, materinya jadi lebih ngerti gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau suka lupa-lupa, apa yang tadi udah dibaca terus lupa lagi, dibikin catatan kecilnya ya Bu ya. Kayak kata-kata kunci aja gitu. Jadi bukan bikin rangkuman, tapi kata-kata kunci aja. Misalnya kita mau bahas tentang belajar efektif gitu kan. Belajar efektif itu apa? Gak usah ditulis pengertiannya yang panjang gitu ya. Cukup kata kunci saya. Belajar efektif itu sukses, misalnya berhasil, berdaya guna. Nah, kata-kata kunci seperti itu kemudian akan membantu kita untuk mengingat ya Bu ya. Yang ketiga, merencanakan. Tapi jangan cuma jadi rencana doang ya Bu ya. Direncanakan yang dari mulai yang termudah sampai yang tersulit. Gitu kan ya, alternatif 1 bagaimana, alternatif 2, alternatif 3. Kalau kita mampu melaksanakan yang kata orang sulit, kenapa tidak? Tantangannya akan lebih
menantang tapi akan lebih asik untuk mengerjakannya. Nah, itu yang ketiga, merencanakan. Tapi jangan cuma jadi rencana, harus dikerjakan. Yang keempat, sudah direncanakan, kemudian dikerjakan, harus disiplin. Jangan hari ini kita belajar serius 5 jam misalnya. Besok jadinya loyo gitu ya Bu ya. Terus akhirnya hari ini nggak belajar, kemarin udah 5 jam. Nggak usah kayak gitu. Jadi belajarnya sedikit-sedikit aja, tapi disiplin, rutin gitu ya Bu ya. Jadi nanti akan menjadi kebiasaan belajar itu lama-lama nggak terasa. Tidak jadi satu beban. Iya, karena udah jadi kebiasaan gitu ya Bu ya. Kemudian yang kelima, aktif nih. Aktifnya harus gimana? Kalau misalnya lagi belajar, mau sama guru atau sama teman yang sedang menjelaskan, jadilah pendengar yang baik. Karena itu mengurangi waktu kita untuk baca ya Bu ya, dengerin dengan baik gitu kan. Tapi bukan dengan pasif ya, maksudnya mendengarkan dengan baik itu, kalau misalnya ada yang kita nggak ngerti, kita bisa nanyain. Kalau pasif tuh didengerin gitu, tapi kita nggak tahu kita ngerti atau enggak gitu. Dilanjutkan yang keenam, serius dan tekun. Belajar itu harus serius, bukan belajar bercanda-bercandaan. Jadi belajar serius. Jadi waktu yang sebentar untuk belajar itu tetap bisa efektif ya Bu ya. Kemudian tekun. Maksudnya tekun tuh kalau misalnya nggak ngerti sedikit, jangan langsung nyerah gitu. Tadi bisa diselesaikan dengan belajar kelompok atau dengan bertanya sama guru gitu ya Bu ya. Yang ketujuh, jujur. Nih, jujur. Kalau nggak ngerti, jujur aja ya Bu ya. Kalau di kelas ditanya sama guru, udah ngerti belum? Kalau memang belum, jujur gitu. Belum Bu. Itu berarti waktu kalian diberikan waktu untuk bertanya, itu kesempatan yang baik gitu kan. Ketika guru bertanya, ada yang ingin ditanyakan, ya itu kesempatan yang sangat luar biasa. Gunakanlah waktu itu untuk ya sebaik-baiknya untuk bertanya apa yang kalian belum pahami atau ya belum jelas ya. Ya jujur, ngerti atau belum ngerti itu harus jujur. Karena ini nyambung ke poin yang selanjutnya Bu ya, ke-8 itu jangan malu bertanya gitu. Kadang tuh kan mungkin anak-anak tuh suka malu. Kira-kira pertanyaan saya ini bagus gak ya? Takutnya diketawain sama teman, misalnya gitu loh Bu, kalau belum ngerti. Gak usah, gak apa-apa, karena kita juga nggak tahu teman-teman kita tuh sebenarnya udah ngerti atau belum gitu. Bahkan mungkin ada teman-teman yang ngerasa hal yang sama, tapi malu untuk menanyakan itu ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau nggak ngerti, jujur aja. Kemudian atau mungkin juga dengan pertanyaan yang kamu ajukan itu membantu yang lain yang belum paham ya gitu kan. Oh ya, merasa terbantu. Kadang-kadang oh itu Bu yang akan saya tanyakan, atau itu Pak yang saya tanyakan, kan terbantu. Itu kan berarti kita sudah beramal kepada temannya, kepada yang lainnya ya. Jadi jangan malu bertanya. Yang penting ketika kita sedang belajar, fokus bertanya tentang topik yang sedang dibicarakan ya Bu ya. Jangan kemana-mana terus nantinya gitu. Jangan malu bertanya. Oke. Nah, setelah yang 8 poin dan tips-tips tadi itu, sebenarnya Bu Paul masih punya yang lain lagi ya Bu ya. Iya, masih banyak. Tadi Ibu tawarkan mau yang mana, makanya ya. Karena masih banyak. Masih banyak, oke. Gitu. Bisa lanjutkan, Miss? Iya, oke ya. Yang ke-9 ya Bu ya. Yang ke-9 ya, Ibu nggak ngitung, pokoknya banyak aja gitu ya. Selanjutnya, kerjakan PR. Nah, kadang-kadang merasa sudah paham, PR lagi gitu, udah aja dianggap sepele. Atau kadang-kadang, bukan saya sudah paham, ya mending ditanya saja daripada ditulis lagi di buku kerja gitu ya. Tidak demikian, karena barangkali itu sebagai bukti fisik bahwa kamu sudah mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan meskipun sudah paham, kan ada penilaian portofolio. Nah, salah satunya ya dari tugas-tugas yang atau PR yang harus kalian kerjakan. PR perlu ketika kita lupa, ketika kita oh iya, apalagi oh iya PR itu sudah diperiksa oleh guru, oh sudah benar ya. Bu, boleh nggak ngerjakan PR itu nyontek dari teman? Nah, gitu ya. Ya tetap tidak boleh ya, Miss ya. Nggak jujur ya Bu ya. Iya. Lebih baik kita mengetahui kesalahan kita atau kekurangan kita secara jujur daripada dianggap bisa, padahal belum tentu bisa. Nah, karena mengerjakan PR itu sama dengan mengulang pelajaran, ya. Mengulang pelajaran, kita membaca lagi teorinya, kita membaca lagi contoh, dan kita mengerjakan tugas. Kenapa di PR kan barangkali
itu guru sudah melihat ada beberapa anak yang belum paham. Ya. Makanya dilihat lagi dari catatannya, dari tugasnya. Oh ini kekurangannya, oh ini yang harus diperbaiki dan sebagainya. Seperti itu. Jadi PR, saya sudah paham tetap harus dikerjakan, ya, gitu ya. Kemudian masa pandemi bagaimana, ya? Ya sebenarnya masa pandemi itu banyak istirahatnya ya, banyak waktu di rumah, gitu ya. Tapi meskipun demikian, banyak waktu di rumah bukan berarti harus istirahat yang lama gitu ya. Istirahat ya tetap istirahat, ya belajar tetap belajar. Bahkan selain belajar yang baik, makan yang baik juga harus barangkali ya. Kemudian boleh bermain, boleh ya. Tapi ya bermain dalam, dia kan belajar terus, jenuh dan sebagainya, boleh bermain dalam kapasitas tetap menggunakan atau melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Kalau tidak perlu keluar, buat bagaimana di rumah itu bermain dengan saudara, dengan adik, dengan orang tua, sehingga nyaman bermainnya dan tentunya sehat gitu ya. Jadi boleh bermain. Kemudian karena sekarang itu dibatasi ya, adanya PPKM, kadang-kadang ke sana orang tua juga kadang-kadang banyak larangannya ya, tidak boleh ke sini, waktunya dibatasi dan sebagainya. Kan Bu, saya mau belajar kelompok, misalkan seperti itu. Ya tidak apa-apa, kadang-kadang tidak belajar kelompok pun boleh. Misalkan saya nyaman, kamu nyamannya belajarnya seperti apa? Ya, kalau dulu dengan belajar kelompok bisa nyebar kemana-mana bisa. Kalau sekarang karena dibatasi, kondisinya juga seperti ini ya. Meskipun misalkan di Tenjolaya aman-aman, tapi kan kita tidak tahu ya siapa yang membawa dan siapa yang menjadi korban, kita juga tidak tahu ya. Tapi lebih aman di rumah, iya. Belajar di rumah, cari paling nyaman. Kan kita sendiri yang paling tahu. Ada yang belajar itu bagi saya harus menyendiri. Belajar itu harus pakai musik. Belajar itu harus sambil Nyemil. gitu ya. Mangga, silahkan. Nah, itu bisa kalian lakukan. Yang penting bisa belajar, nyaman bagi kamu sendiri gitu, karena kamu sebagai pelakunya. Kemudian ketika sendiri ya banyak berlatih lah, ya banyak berlatih. Sekarang untuk lebih paham itu banyak banyak akses yang bisa ya. Bisa berlatih sendiri, bisa berlatih dari YouTube. Kan kita nanya tinggal klik sekarang mudah gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada kesulitan, cari pembimbing yang bisa dihubungi. Oh, bahasa Inggris ada Miss di sini, ada Mister. Oh, agama ada Pak Hanan. Silahkan bisa kalian japri, tidak usah harus datang ke sekolah. Bapak tidak paham pada bab ini, mangga dan sebagainya. Kemudian tadi fokus ya, meskipun di rumah, meskipun sendiri, tapi kalau fokus insya Allah gitu kan. Jadi jangan jam ini saya fokus mau belajar, tidak usah lama, ada jenuh gitu ya, setengah jam tapi menghasilkan tadi yang dikatakan berhasil guna ya. Jadi setengah jam tapi menghasilkan, ngapain juga di depan buku atau di depan laptop 3 jam sampai nundutan tapi ayo tunduh kan tidak efektif ya. Kemudian setelah kita nanya ke yang lain, kemudian fokus ATM. Ya, kadang-kadang kita suka bertanya, kok orang bisa ya? Nah, ingatlah, ini salah satu contoh, misalkan ada handphone yang ibu tahu, yang pertama itu Nokia. Tapi sekarang malah diambil oleh handphone dari Cina ya, yang lebih
yang lebih banyak ya. lebih banyak variasinya, kemudian lebih laku dan harganya pun lebih murah. Padahal kualitasnya ya hampir sama. Kenapa? Nah, itulah yang katakan ATM, amati, tiru, Modifikasi. iya, modifikasi. Kalau plek ciplek niru ya salah. Itu kena hukum nanti. Jangankan produk ya. Kita mengambil puisi punya orang, ciplek di aku punya punya karya saya, itu salah. Tapi amati saya seperti ini. Kemudian tiru, ya tirunya kebaikannya ya. Setelah itu baru kita modifikasi sehingga orang itu enggak loh, ini ada bedanya dan sebagainya. Kemudian mau mencoba. Orang yang punya keberanian dan orang yang akan berhasil itu orang yang mau mencoba. Ya, jadi harus mau mencoba ya. Kenapa orang bisa menulis puisi padahal alam di Tenjolaya itu sangat luar biasa. Bisa menjadi inspirasi ya. Jadi menjadi inspirasi bagi orang lain gitu ya. Kenapa tidak mencoba menulis ya? Suka, duka, senang, gembira, perasaan empati ya. Orang banyak menulis tapi gitu kan. Silakan menulis sebanyak-banyaknya ketika ada apa ya? Ketika ada keinginan untuk menulis atau katakanlah ada ilham lewat tangkap ya. Tangkap kemudian tulis gitu ya. Tulis ketika jenuh menulis diam. Baca lagi, perbaiki gitu ya. Coba masukkan ke YouTube atau masukkan ke surat kabar atau majalah ya. Sekarang jarang ya majalah surat kabar ya, Miss ya. Ada juga online mungkin ya, bentuknya. Boleh masukkan ke online gitu kan. Dari mencoba ya pasti ada jatuh, pasti ada gagal, tidak diterima dan sebagainya. Tapi kalau sudah berani mencoba, kita punya mading di sekolah, bisa kita gunakan. Kita punya eskul di sekolah, bisa kita gunakan seperti itu ya. Berani mencoba. Kemudian berani mencoba mulai dari hal yang kecil. Ya, mulai dari hal yang kecil. Kemudian mulai dari hari ini, saat ini, mulai dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya gunakan media yang ada. Media yang ada, sekarang media sudah sangat canggih, ya, sudah sangat luar biasa. Apapun bisa sekarang, tidak perlu turun, tidak perlu jauh, tidak perlu pergi mencari dan sebagainya. Klik sini, klik sana, bisa. Dan yang barangkali yang terakhir ya, Miss ya, Ibu pakai yang paling sedikit saja. Ya, katanya kan efektif ya. Yang terakhir, ingat Allah. Ya, berdoa itu. Berdoa, kemudian mohon restu dari orang tua, minta doa dari orang tua. Itu berdoa, ingat libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Minta ridhonya, minta keberkahannya. Insya Allah pelajaran yang masuk ke dalam diri kita semoga barokah. Ya, bermanfaat bagi kamu, bagi ibu, bagi orang tua, bagi keluarga, bagi semuanya. Ini yang kita cari adalah kebarokahannya. Orang pintar tidak barokah, apalah artinya. Orang kaya tidak barokah, apalah artinya. Tapi kaya, pintar, barokah, subhanallah. Ini yang sangat luar biasa. Barangkali itu Miss yang bisa Ibu sampaikan dari sekian banyak cara belajar yang efektif. Nah, itu tadi siswa-siswi peserta PLS. Setelah 8 yang sudah kita review tadi ya Bu ya, ada tambahan lagi. Banyak sekali poin-poinnya. Nah, dari banyak poin-poin ini nanti kalian bisa pilih mana yang lebih mudah untuk diterapkan. Tadi ada mengerjakan PR ya Bu ya. Mengerjakan PR ini bukan hanya sebagai sebuah keharusan ya Bu ya, tapi sebenarnya adalah sarana berlatih ya Bu ya. Mengulang-ulang, semakin diulang insya Allah semakin ingat, semakin paham gitu, jadinya nempel gitu ya Bu ya.
Kemudian cari waktu, tempat, dan situasi yang nyaman, yang paling nyaman untuk kalian belajar. Jadi belajar tidak terasa menyiksa gitu ya. Tidak jadi beban gitu ya. Tidak jadi beban gitu. Tapi enjoy saja ya, jadi kebiasaan malah gitu kan. Iya. Nah ini menyesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang suka belajar sepi, cari situasi yang sepi. Mungkin ada yang sukanya rame, berarti belajar kelompok tadi cocok. Mungkin sambil dengerin musik. Kalau nggak ngerti, jangan lupa cari pembimbing. Jangan terus-menerus diam, kemudian terus-menerus dalam kebingungan gitu ya Bu ya. Dan fokus. Belajarnya nggak usah berjam-jam. 30 menit, 1 jam itu sudah cukup, tapi fokus gitu. Jadi waktunya itu efektif. Kemudian ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya Bu ya. Jadi ketika kalian belajar, amati, perhatikan nih baik-baik, kemudian tiru. Dan setelah itu kalian modifikasi, kalian kemudian kreasikan dengan gaya kalian sendiri. Itu namanya, di sini kita butuh kreativitas ya Bu ya. Iya. Kemudian sekarang mah harus kreatif ya. Benar banget Bu. Dan kemudian berani untuk mencoba dan menampilkannya. Iya. Itu setelah dimodifikasikan, kalian punya kreasi, tampilkan, tunjukkan gitu. Itu adalah hasil dari belajar soalnya Ibu ya. Iya benar. Dan jangan langsung berpikir, saya nggak bisa nih. Kenapa? Karena setiap belajar itu dimulai dari belajar hal-hal yang kecil. Kemudian mulainya kapan? Harus hari ini. Kembali lagi tadi, merencanakan ya Bu ya, tapi jangan cuma jadi rencana. Jadi rencanakan, kerjain mulai hari ini dan dari diri sendiri. Dan banyak sekali media yang bisa digunakan ya Bu ya sekarang. Iya. Dan yang terpenting, doanya jangan lupa sebelum belajar, doa dulu supaya kemudian proses pemahamannya insya Allah lebih mudah. Kemudian ilmu yang kita dapat juga berkah ya Bu ya. Nah, bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Amin. Gitu. Karena itu adalah tujuan dari belajar efektif tadi ya Bu ya. Berhasil dan berhasil guna. Oke, jadi selamat belajar untuk siswa-siswi peserta PLS nanti di kelas 10 ya. Jadi belajar efektif tuh sebenarnya pada intinya nggak perlu lama-lama, tapi harus fokus, kemudian berhasil guna, dan lagi-lagi harus belajar yang nyaman. Gitu. Jadi insya Allah hasilnya nanti akan maksimal. Nah, terima kasih Bu Popon buat sharingnya tentang tips-tips dan cara belajar efektif hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Demikian untuk pembahasan kita tentang cara belajar efektif. Semoga bisa diterapkan, diambil ilmunya yang baik-baiknya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.